Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang proses pencatatan, di mana di sini materi intinya adalah yang perlu dipahami aturan dari debit dan kredit, lalu proses jurnal dan posting, selanjutnya adalah neraca saldo. Kita lanjut melalui ilustrasi soal. Karasin adalah seorang akuntan yang memiliki izin praktek. Di bulan pertama operasionalnya, terdapat berbagai transaksi sebagai berikut dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Akun-akun yang digunakan adalah kas, piutang, perlengkapan, utang usaha, pendapatan jasa diterima dibuka, modal saham biasa, pendapatan jasa, bahan gaji dan upah, dan beban sewa. Diminta untuk melakukan jurnal terhadap transaksi tersebut, lalu dibukukan pemindah bukuan atau posting ke akun terkait. Selanjutnya disusun neraca saldo di akhir bulannya, 31 Mei. Lanjut kita analisis tanggal 1 Mei. Para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 20.000 dan mendapatkan saham biasa. Di sini kita analisis bahwa terdapat uang tunai. Para pemegang saham berarti di sini investasi berarti mengeluarkan uang tunai. Dari sisi pemegang saham, uang tunainya berkurang. Namun karena kita mencatat terhadap suatu perusahaan, dalam hal ini kantor akuntan publik, tentu uang tunai ini yang diinvestasikan akan menambah uang tunai di perusahaan. Sehingga uang tunai di sini menambah akun kas dan menambah saham biasa. Akun yang dipakai adalah akun nomor 101 kas dan modal saham biasa. Terus ini ya, kita tulis di sini 1 Mei. Akun yang digunakan kas dan modal saham biasa. Ketika akun sudah ditentukan, kita cek apakah ini menambah atau berkurang. Contoh di sini, uang tunai diinvestasikan oleh pemegang saham akan menambah uang kas perusahaan. Oleh karena itu kita tandakan menambah kas, mendapatkan saham biasa, tentunya menambah modal saham. Selanjutnya, ketika kita sudah memastikan bahwa akun ini bertambah dan akun modal saham bertambah, kita cek posisinya, kita terjemahkan dalam posisi debit dan kredit. Terlihat di sini kas merupakan aset. Kita lihat aset, debit bertambah, kredit berkurang. Ternyata untuk tanggal 1 Mei, kas itu berada di posisi debit. Untuk modal saham, lihat, debit berkurang, kredit bertambah. Dikarenakan transaksi ini menambah modal saham, maka pencatatan di sebelah kredit. Setelah semua sudah ditentukan, akun sudah ditentukan, bertambah atau berkurang sudah ditentukan, terjemahan kepada debit kredit sudah ditentukan. Selanjutnya adalah memasukkan angkanya, yaitu sebesar 20.000. 20.000. Sisi kiri mencerminkan debit, sisi kanan mencerminkan kredit. Selanjutnya ke tanggal 2 Mei,
Merekrut seorang sekretaris merangkap resepsionis dengan gaji 2 juta per bulan. 2.000 per bulan. Di sini kita lihat bahwa belum ada pembayaran atas gaji. Namun sudah ada pengakuan bahwa resepsionis dan yang merangkap sekretaris ini akan dibayar di saat tanggal gajian. Sehingga di sini harus ada pengakuan pengeluaran, pengakuan beban. Jadi di sini akunnya adalah beban. Beban apa? Kita lihat di petunjuk akunnya nih, beban gaji dan upah. Karena belum ada pembayaran, berarti masih terutang dari sisi perusahaan. Terus ini akun yang sesuai utang usaha. Beban menambah, utang juga bertambah. Tentukan posisinya, debit atau kreditnya. Nah, sini beban gaji dan upah bertambah di debit. Utang usaha pada sini bertambah di kredit. Kita tentukan di sini. Debit, kredit. Setelah itu angkanya dimasukkan 2000. Ini ya, 2000 debit, 2000 kredit. Selanjutnya tanggal 3, membeli perlengkapan dengan kredit senilai 1.500 dari Hartik Supply Company. Membeli perlengkapan, berarti analisisnya adalah perlengkapan bertambah. Akun yang sesuai adalah di sini ada perlengkapan nomor 126. Perlengkapan. Selanjutnya, pembelian ternyata tidak tunai, melainkan kredit masih terutang. Otomatis di sini akun yang sesuai utang usaha. Perlengkapan bertambah karena ada pembelian, hutang juga bertambah karena bertambahnya kredit dalam perolehan perlengkapannya. Kita lihat perlengkapan tergolong aset bertambah di debit, hutang usaha bertambah di kredit. Di sini debit, ini kredit. Nilainya adalah 1.500. 1.500. Lanjut ke tanggal 7, membayar tunai sewa kantor 900 untuk bulan berjalan. Di sini sewa kantor berarti beban sewa dikarenakan membayar tunai, akun terkait kas. Beban bertambah, kasnya karena sudah membayar berkurang. Kita cek beban sewa. Beban sewa tergolong beban dengan debit ketika bertambah, kredit ketika berkurang. Untuk kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Hingga di sini debit, beban sewa, kredit, kas. Nilainya adalah 900. 900. Selanjutnya ke tanggal 11, menyelesaikan pekerjaan pajak dan menagih klien senilai 2.800 untuk jasa yang diberikan. Di sini keterangannya pekerjaan telah selesai sehingga perusahaan bisa mengakui pendapatan. Namun di sini karena memang belum dibayar dan baru saja selesai, perusahaan mempunyai hak tagih sehingga akunnya sesuai terhadap penagihan
yaitu piutang usaha. Sesuai akun yang disediakan di sini. Piutang usaha untuk jasa yang diberikan berarti pendapatan jasa. Piutangnya bertambah karena tagihan bertambah, pendapatan juga bertambah karena ada pengakuan pekerjaan yang selesai. Kita cek posisinya, piutang. Piutang tergolong aset, bertambah di debit, berkurang di kredit, pendapatan usaha, pendapatan jasa, debit berkurang, kredit bertambah. Sehingga di sini debit pada piutang, kredit pada pendapatan jasa. Nilainya adalah 2.800, 2.800. Lanjut ke tanggal 12, menerima uang muka 3.500 untuk penugasan konsultasi manajemen. Penerimaan uang muka yang diterima sebesar 3.500 ini berarti lebih awal dan sebelum melakukan pekerjaan, sehingga akun yang sesuai adalah pendapatan jasa diterima di muka. Penerimaannya adalah dalam bentuk uang, berarti di sini adalah kas bertambah. Di sini adalah pendapatan jasa terima di muka juga bertambah. Nilainya adalah 3.500. Di sini 3.500. Kas bertambah, posisi di debit, pendapatan jasa terima di muka, tergolong akun hutang, akun liabilitas, sehingga kita cek di sini akun liabilitas, pendapatan terima di muka, berkurang debit, bertambah kredit. Di sini kredit. Lanjutnya tanggal 17, menerima uang tunai untuk jasa yang diberikan. Berarti di sini adalah kas dan pendapatan jasa. Di sini kalau kas bertambah, pendapatan jasa juga bertambah. Penambahan kas tergolong aset berarti di debit. Penambahan pendapatan jasa tergolong pendapatan berarti di kredit. Nilainya adalah 1.200. Ini 1.200. Lanjutnya tanggal 31, membayar gaji resepsionis dan merangkap sekretaris sebesar 2.000 untuk bulan berjalan. Pembayaran ini ada kaitannya dengan jurnal ketika tanggal 2 direkrut. Sehingga di sini hutang usaha yang tadinya bertambah ketika dibayar menjadi berkurang. Jadi kita catat hutang usaha, pembayarannya menggunakan kas. Hutang usaha di sini yang bertambah sekarang sudah berkurang. Kas pun berkurang karena pembayaran. Hutang usaha dan kas yang berkurang, kita lihat cek posisinya. Kas berkurang di kredit, hutang usaha berkurang di debit. Sehingga di sini kita bisa debit, kredit. Nilainya adalah 2.000 dan kasnya berkurang 2.000. Masih tanggal 31, membayar 40% dari total hutang kepada Hartik Supply Company. Ini terkait transaksi nomor 3, hutangnya yang bertambah 1.500, membayar 40%-nya. Berarti di sini hutang yang tadi bertambah menjadi berkurang. Hutang usaha berkurang. Ini tandanya berkurang. Membayar berarti menggunakan kas. Jurnal kas di sini berkurang. Nilainya adalah 40%. 40% dikali dengan 1.500. Dapat 600. Kasnya berkurang 600.
Hutang usaha di posisi berkurang di debit, uang kas berkurang di kredit. Debit ini kredit. Untuk instruksi A sudah kita selesaikan, buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Kita sudah susun dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei.